Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tata Nova Siliana. Saudara, dari 12 lokasi, salah satunya Polri melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Polisi temukan berangkas berukuran besar. Saudara, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti dalam penggeledahan di rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Penyidik menemukan berangkas, saudara, berukuran besar yang tersembunyi di balik dinding. Dalam temuan tersebut ada uang tunai dalam pecahan mata uang asing seperti dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Dan juga terdapat emas batangan. Hingga saat ini, saudara, belum diketahui jumlah total penyitaan barang bukti tersebut karena masih dihitung oleh petugas. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti ini terkait penanganan kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang dalam 3 perkara korupsi, yaitu pengadaan batu bara yang menyebabkan blackout di Pulau Sumatera, kemudian ada juga dari Asabri dan Krakatau Steel. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap lagi, saudara, kita akan langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV terkait penggeledahan di Sentul, Bogor. Sudah ada Wulan Sabto Hadi. Wulan, selamat malam dengan Tata di studio, Wulan. Jadi seperti apa? Tata. Baik, Wulan, jadi seperti apa penggeledahan di Bogor ini adalah salah satu lokasi dari kurang lebih 12 lokasi yang akan digeledah oleh polisi. Apakah masih berlangsung penggeledahannya di sana? Ya, Tata dan saudara, pada malam hari ini masih berlangsung penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian di perumahan Sentul City, tepatnya di klaster Bogor Golf Hijau. Dan saat ini terlihat di layar kaca bahwa sejumlah petugas kepolisian masih berjaga dengan senjata lengkap. Sementara petugas lainnya juga masih melakukan penggeledahan di bagian dalam rumah. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana kondisi di depan rumah, di mana di tepat pintu masuk juga masih ada petugas dari Brimob yang berjaga di pintu, sehingga kami teman-teman wartawan juga belum bisa masuk ke dalam. Saya juga sempat melihat penjagaan juga dilakukan oleh dari Polres Bogor. Nampak Kapolres Bogor juga hadir di lokasi. Dan ini adalah suasana di perumahan, di dalam perumahan. Banyak mobil yang berjejer dan banyak petugas yang berjaga. Demikian, Tata. Baik, ini juga kalau saya perhatikan dari studio, Wulan, berarti ini proses penggeledahannya masih terus berlangsung. Tadi juga disebutkan ada beberapa barang bukti begitu, Wulan, ada uang dengan mata uang asing dari dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Untuk penggeledahan ini berlangsung sejak kapan, Wulan? Ya, tadi menurut informasi yang kami dapat di lapangan, penggeledahan itu dilakukan sejak pukul 8 malam. Sementara ini kami juga belum bisa melihat barang bukti yang ditemukan di dalam karena kami awak media memang belum bisa masuk ke dalam rumah, begitu, Tata. Baik, apakah ada dugaan mungkin saksi ataupun tersangka yang akan ditetapkan, Wulan? Ya, hingga malam ini kami belum bisa menemui pejabat atau petugas dari kepolisian sendiri yang untuk dimintai keterangan. Kami juga belum bisa memastikan bahwa rumah siapa ini yang digeledah oleh polisi.
Dan menurut informasi yang beredar di tempat saya berdiri saat ini adalah ini bagian dari penggeledahan terkait TPPU batubara yang juga dilakukan di 12 lokasi lain. Demikian, Tata. Baik, dan tentu kita masih akan tunggu bagaimana update selanjutnya terkait pengembangan kasus dari dugaan korupsi terkait pengadaan batubara yang menyebabkan blackout, kemudian juga Asabri dan juga Krakatau Steel. Apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan, Wulan, terkait penggeledahan ini yang sudah berlangsung dari pukul 8 malam tadi tentunya di perumahan Sentul City? Apakah mungkin akan ada lokasi baru pengembangan dari rumah yang belum diketahui ini milik siapa? Ya, sementara kami bersama rekan-rekan awak media lainnya juga belum bisa mendapatkan info terkini mengenai perkembangan dari penggeledahan ini, termasuk terkait adanya lokasi baru. Karena hingga saat ini petugas polisian juga masih berada di dalam dan masih melakukan sejumlah penggeledahan. Kalau saya lihat di sini penggeledahan dilakukan di lantai 2 dari rumah yang ada di layar kaca. Demikian, Tata. Rumah dengan 2 lantai masih terus dilakukan penggeledahan oleh polisi, tepatnya dari Polres Bogor, begitu, Wulan. Dan tentu kalau masih kami perhatian dari studio Menara Kompas, terlihat bahwa memang masih berlangsung proses penggeledahan di rumah yang sampai saat ini juga belum diketahui pemilik siapa. Apakah ketika proses penggeledahan ini dilakukan, Wulan, adakah mungkin orang yang berjaga atau mungkin diketahui mungkin petugas di sana atau penjaga rumah atau bagaimana? Ya, dari pantauan saya sejak datang ke lokasi tadi, memang tidak ada orang yang di luar dari anggota kepolisian begitu, Tata. Dan saya juga belum melihat adanya penghuni rumah yang muncul. Dan sementara memang untuk masuk ke dalam klaster Bogor Golf Hijau ini sejak pintu gerbang sudah dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan menyortir siapa saja yang berkepentingan untuk masuk ke dalam klaster ini. Tadi juga sempat ada polisi berkoordinasi dengan ketua RW setempat, tapi ketika saya cari saat ini tidak ada di lokasi. Demikian, Tata. Baik, Wulan Sabtu Hadi, jurnalis Kompas TV, tentu kita akan masih terus menunggu update. Tentu kita masih ada terus menunggu update terkini terkait hal ini. Oke, baik, terima kasih atas laporan Anda, Wulan Sabtu Hadi. Selamat bertugas kembali dan saudara, kita akan kembali melanjutkan dialog dengan peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman. Mas Zainur, untuk saat ini visual yang masih ada di layar kaca, terdapat temuan emas. Salah satunya tadi juga ada disebutkan ada brankas, kemudian ada uang dalam mata uang asing yaitu dolar Singapura dan juga dolar Amerika. Anda melihatnya ini seperti apa? Ada beberapa semakin pengembangan dilakukan oleh polisi dan semakin terkuak satu persatu. Bagaimana menurut Anda dengan beberapa alat bukti yang sudah terlihat ini? Tadi juga di kafe di Jakarta Selatan juga sama, ditemukan mata uang asing yaitu dari dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Begitupun yang ditemukan di Sentul Bogor, Jawa Barat, ada kesamaan dari alat bukti. Ini indikasi apa, Mas Zainur? Ya, Mbak Tata. Jadi pelaku tindak pidana biasanya akan menyimpan hasil kejahatannya dalam bentuk-bentuk yang dianggap aman. Salah satu yang dianggap aman adalah logam mulia. Ada emas, kemarin ada satu kasus platinum ya. Kenapa dalam bentuk logam mulia? Yang pertama bentuknya compact,
tidak terlalu besar ukurannya, tetapi nilainya bisa sangat tinggi, tidak mudah rusak, mudah disimpan, dan nilainya naik terus, Mbak. Yang Baik, kedua, tidak terendus oleh PPATK. Kalau transfer melalui perbankan, maka akan terrecord oleh PPATK. Tapi kalau misalnya bertransaksi atau menyimpan hasilnya dalam bentuk emas, relatif tidak terdeteksi oleh PPATK maupun aparat penegak hukum. Nah, yang paling penting dari penyidik adalah harus dapat membuktikan bahwa yang dilakukan penyitaan terhadap objek barang-barang tersebut memang merupakan hasil dari kejahatan. Sehingga harus dipastikan barang-barang itu memang merupakan barang dari kejahatan kasus-kasus yang sedang dilakukan penyidikan oleh Mabes Polri melalui Kuartas Tipikor, apakah di kasus batubara, apakah di kasus Krakatau Steel, atau di kasus Asabri. Nah, yang menarik Mbak Tata, informasi yang disampaikan sendiri oleh pihak kepolisian adalah dugaan ya tindak pidana yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus yang tadi kita sebut itu. Misalnya di kasus Asabri atau di kasus PT CBS yang pembayarannya kepada PT KNI. Artinya, dengan informasi yang sangat terbatas itu, kita bisa membaca bahwa penegak hukum dalam hal ini adalah Kuartas Tipikor ingin menyampaikan kasus ini adalah kasus terkait dengan penanganan perkara gitu. Jadi kasus terkait dengan penegak hukum, ya, yaitu ketika menangani kasus Jiwasraya Asabri ada loh tindak pidananya, yaitu yang diduga merupakan pencucian uang. Apakah misalnya sebagian harta benda dari hasil kejahatan Asabri dan Jiwasraya itu kemudian mengalir ke aparat penegak hukum atau seperti apa? Kalau kita dengarkan keterangan dari Polri juga pasal-pasal yang diduga terkait adalah misalnya pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B kecil Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dua pasal itu Mbak Tata itu berkaitan dengan pemerasan oleh penyelenggara negara atau yang kedua adalah penerimaan suap gitu ya. Jadi penyalahgunaan kewenangan dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau menerima pemberian sesuatu berkaitan dengan jabatannya gitu ya. Nah, ini konteksnya adalah konteks penegakan hukum. Jadi arahnya ya penyidik ini sedang berupaya untuk membongkar judicial corruption, korupsi penegakan hukum oleh penegak hukum lain. Ya, yang diduga hasilnya disimpan di berbagai tempat gitu ya. Kan ada banyak kasus ya, misalnya kemarin belum lama misalnya ya kejaksaan pernah membongkar judicial corruption di Mahkamah Agung. Ada seorang pensiunan eselon 1 namanya Zaro Frikar menyimpan uang 900 miliar di rumah, juga ada puluhan kilogram emas gitu ya. Nah, itu kan diduga merupakan uang hasil jual beli perkara. Nah, di kasus ini apakah Polri sedang membongkar hal yang mirip, yaitu uang hasil menangani perkara oleh penegak hukum lain? Nah, itu yang sebenarnya kita ingin mendapatkan informasinya secara jelas dan lugas dari kepolisian. Itu yang ditunggu oleh publik. Nah, ini nanti akan menarik Mbak Tata, karena kasus-kasus yang bersinggungan antar penegak hukum di masa lalu itu banyak yang menimbulkan gesekan. Jika publik ingat, di masa yang lalu pernah terjadi gesekan 2 kali antara kepolisian dengan KPK ketika KPK ingin menangani perkara yang melibatkan anggota kepolisian di masa lalu gitu ya. Itu kemudian publik mengingatnya sebagai cicak buaya. Ada jilid 1, ada jilid 2 gitu ya. Nah, apakah ini adalah Polri sedang berupaya untuk membongkar judicial corruption di kejaksaan? Ya. Kalau memang yang ditarget adalah judicial corruption di kejaksaan, maka ini secara hukum ke depan akan sangat kompleks. Kenapa? Karena tentu setelah dilakukan penyidikan, maka harus dilimpahkan kepada jaksa ya untuk dilakukan penuntutan. Tidak bisa P21 sebelum semua
syarat-syarat formil dan material terkait dengan perkara itu dilengkapi oleh penyidik. Ya. Bagaimana pertanyaannya Mbak Tata kalau misalnya yang menjadi target adalah pihak dari gitu. internal kejaksaan, kira-kira nanti bisa dituntut nggak Mbak Tata? Oh, benar, itu feedback ya. titik menariknya ada di situ Mbak Tata gitu. Nah, oleh karena itu menurut kami ini sangat butuh transparansi dari Polri ya, agar semuanya menjadi jelas, tidak remang-remang, dan kalau sudah terang benderang misalnya betul ada dugaan kuat keterlibatan aparat penegak hukum dari internal kejaksaan, maka menurut kami sangat perlu untuk dilakukan supervisi oleh pihak lain sesama aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kenapa? Karena KPK punya kewenangan supervisi sesuai dengan Undang-Undang KPK. KPK boleh melakukan supervisi kepada instansi yang berwenang melakukan penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Begitu juga KPK juga boleh melakukan koordinasi. Untuk apa? Memastikan bahwa prosesnya itu sesuai dengan hukum. Ya, baik dari sisi penyidiknya maupun dari sisi penuntut umumnya. Nah, kalau terjadi kemandekan di dalam proses penegakan hukumnya, KPK punya kewenangan melakukan pengambil alihan. Menurut Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kalau sebuah perkara korupsi itu mandek entah di kepolisian atau di kejaksaan, KPK boleh ambil alih kalau memang mandeknya itu diduga ada problem-problem yang menyebabkan perkara itu mandek, misalnya karena terkait dengan person di dalam instansinya sendiri. Jadi ini menurut kami perkara yang sangat besar, tetapi ya mohon maaf ini info yang disampaikan oleh pihak Polri masih sangat terbatas ya, padahal sudah dilakukan penggeledahan di sekian banyak tempat. Publik menunggu-nunggu dan menerka-nerka ini kasus apa gitu ya. Apa sih kaitannya kasus jual batu bara dengan kasus Asabri, kasus Jiwasraya dan kasus KNI ini gitu ya. Kita belum paham betul. Tetapi kalau memang betul sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa ini diduga terkait dengan penanganan hukumnya, maka ini kasus yang sangat besar. Mbak Tata mungkin juga ingat beberapa hari yang lalu Kejaksaan Agung menetapkan seseorang perwira tinggi dari kepolisian dalam kasus korupsi BGN. Ada dugaan keterlibatan seorang Pati Polri yang menjabat di BGN, diduga terlibat dalam kasus korupsi ya, terkait dengan penyuplaian food tray atau ompreng gitu ya. Dan ada satu dugaan juga keterlibatan TNI yang sampai sekarang belum dikembangkan karena memang harus melibatkan penyidikan koneksitas dengan POM TNI. Nah, publik kemudian akan bertanya-tanya apakah yang sekarang sedang dilakukan oleh Polri memang benar-benar ini lurus dari awal, ataukah ini juga merupakan satu respon pasca kasus BGN ada penetapan jenderal aktif gitu ya. Ini menjadi pertanyaan publik, sehingga untuk menghindari simpang siur informasi, praduga-praduga yang tidak perlu, maka Humas Polri sangat penting untuk memberikan update informasi secara berkala. Yang paling penting adalah informasi mengenai apa sih yang sedang dilakukan oleh penyidik. Yang kedua, ini kan sudah masuk tahap penyidikan, apakah sudah ada tersangkanya atau belum. Yang ketiga, ini kasusnya itu konstruksi hukumnya seperti apa itu. Kalau sudah disampaikan informasi yang lengkap kepada publik, maka publik tidak akan bertanya-tanya dan publik akan ikut mengawasi agar proses penegakan hukumnya semua sesuai dengan hukum dan semua pihak menghormati gitu ya. Kan juga dari Humas juga tadi menyampaikannya agar semua pihak menghormati proses hukum. Itu betul. Kalau ada pihak yang menghalang-halangi satu proses penegakan hukum, itu bisa dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang merintangi penyidikan, obstruction of justice. Nah, itu kan berarti itu satu pesan dari Polri ya kepada pihak manapun agar tidak menghalang-halangi gitu ya.
ya kalau menghalang-halangi ada konsekuensi hukumnya, siapapun itu, baik sipil maupun militer, baik itu penyelenggara negara ataupun warga biasa, siapapun gitu ya, itu tidak boleh melakukan penghalang-halangan terhadap proses penyidikan. Proses penyidikan harus dihormati ya, selama memang proses penyidikannya itu sesuai dengan KUHAP ya, maka tidak boleh ada yang mengganggu proses penyidikan tersebut, termasuk misalnya dalam konteks penggeledahan ya. Tentukan penggeledahan ada tata caranya sebagaimana diatur dalam KUHAP, harus ada surat izinnya dari ketua pengadilan ya, juga harus pemberitahuan ya, termasuk kepada RT atau RW ya, dan juga ketika ada penyitaan juga harus jelas barang apa saja yang disita, berita acaranya juga jelas gitu ya. Dan memang dalam proses yang sangat penting seperti yang sekarang sedang berlangsung, transparansi ya, transparansi sekali lagi itu sangat dibutuhkan gitu ya. Jangan sampai misalnya sudah rame-rame begini ujung-ujungnya tidak ada apa-apa misalnya ya. Kemudian ada penyelesaian di balik layar, di bawah meja. Itu kan publik akan sangat kecewa. Sehingga kalau sudah seperti ini, publik inginnya semuanya terang benderang dan harus berujung kepada proses peradilan melalui penuntutan di depan meja hijau. Nah, kalau ada hambatan dalam penanganan perkara ini, sekali lagi perlu pelibatan KPK sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dan ketika terjadi kemacetan, KPK Mbak Tata memiliki kewenangan untuk mengambil alih. Kalau KPK yang ambil alih, dia bisa sidik sendiri, dia bisa tuntut sendiri, tidak membutuhkan campur tangan dari lembaga lain. Mbak Tata. Ya, Mas Zainur, tadi menarik juga Anda menyatakan kalau ini judicial corruption yang dilakukan oleh penegak hukum yang sedang diungkap oleh penegak hukum lainnya, begitu. Jadi seberapa berbahaya, Mas? Tentu ini bukan dilakukan oleh orang biasa, begitu. Seberapa berbahaya tipe korupsi ini dibandingkan dengan korupsi pada umumnya? Iya Mbak Tata, itu sangat berbahaya ya. Judicial corruption itu korupsi oleh aparat penegak hukum. Bayangkan ya, orang yang mengerti hukum, yang memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum, memiliki